Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, kota Baghdad sedang digemparkan oleh kedatangan seorang ulama besar yang sangat masyhur di luar kota. Ulama ini yang bernama Imam Syahid dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan berargumentasi yang tak tertandingi, bahkan di kalangan para qadi istana. Khalifah yang senang akan majelis ilmu segera mengundangnya untuk menghadiri majelis khusus di istana. Kehadiran Imam Syahid membuat para pembesar dan ulama lokal sedikit gentar, karena mereka tahu bahwa ulama ini sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit dijawab, menguji batas-batas pemahaman agama dan logika. Melihat suasana tegang dan para ulama istana yang tampak enggan berhadapan langsung dengan ulama baru itu, Khalifah teringat pada sosok yang selalu bisa mencairkan suasana dan kadang memberikan jawaban yang tak terduga, Abu Nawas. Meskipun dikenal sebagai penyair dan badut istana, kecerdasan Abu Nawas yang unik seringkali berhasil mematahkan argumentasi kaku dan logika yang aneh tapi masuk akal. Khalifah segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Ketika ia tiba dengan pakaian sederhana dan wajah cengar-cengir khasnya, ia disambut bisikan dan tatapan meremehkan dari para ulama. "Lihatlah," gumam salah satu dari mereka. Khalifah memanggil seorang badut untuk berhadapan dengan ulama agung. Setelah berbasa basi, Imam Syahid memandang Abu Nawas dengan tatapan tajam dan meremehkan. "Wahai penyair," katanya dengan suara berwibawa, "aku ingin mengujimu dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Katakan padaku, apa yang benar-benar ada dan tidak ada di waktu yang sama, dalam pandangan akal murni?" Para hadirin tersentak. Pertanyaan itu terasa seperti teka-teki filsafat yang mustahil. Abu Nawas mengangguk-anggukkan kepalanya, berlagak bingung. Kemudian ia tersenyum lebar dan melangkah maju. "Jawaban saya, wahai imam, adalah kutukan dan berkah," ujarnya lantang. Kutukan itu benar-benar ada di pikiran orang yang mengalaminya, tetapi tidak ada secara fisik. Sementara berkah itu ada dalam rasa syukur, tetapi tidak terlihat dan tidak bisa dipegang. Keduanya nyata dalam maknanya, tapi tidak ada materinya. Jawaban ini membuat Imam Syahid terdiam. Tak menyangka ada jawaban sedemikian lucunya namun memiliki lapisan makna yang dalam. Setelah jeda singkat, di mana semua orang masih membicarakan jawaban konyol sekaligus cerdas dari Abu Nawas, Imam Syahid memutuskan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik dan teknis, berusaha menjebak Abu Nawas ke dalam ranah fikih atau ilmu alam. Ia berpikir seorang penyair pasti akan kesulitan dalam hal-hal membutuhkan dalil ilmiah. "Baik, wahai Abu Nawas," ujar Imam Syahid sambil menyeringai tipis. "Pertanyaan keduaku lebih praktis. Di seluruh penjuru Baghdad, ada satu benda saat bergerak tidak menyentuh langit, tidak menyentuh tanah, dan tidak bersayap, tetapi bergerak lebih cepat dari kuda tercepat dan tidak ada manusia yang mengendalikannya. Benda apakah itu?" Pertanyaan ini lagi-lagi membuat semua orang berkerut dahi, mencoba memikirkan burung, panah, atau bahkan angin, tetapi tidak ada yang cocok dengan semua kriteria tersebut. Abu Nawas alih-alih panik, malah tertawa terbahak-bahak hingga memegang perutnya. Tawa itu menular ke beberapa hadirin, membuat suasana yang tadinya tegang menjadi sedikit riang. Setelah tawa mereda, ia mencondongkan tubuh ke arah Imam Syahid. "Jawaban atas pertanyaan Anda, wahai imam, sangatlah jelas," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah pintu majelis. "Benda itu adalah bau masakan daging panggang dari dapur istana." Para hadirin terdiam sejenak, lalu tertawa meledak. Abu Nawas melanjutkan, "Ia tidak menyentuh langit karena terlalu rendah, tidak menyentuh tanah karena dibawa angin. Ia tidak bersayap. Ia bergerak cepat menyebar di udara, tidak dikendalikan oleh siapapun, dan ia pasti ada di Baghdad. Bukankah indera penciuman kita tahu itu ada?" Imam Syahid kini terlihat benar-benar terkejut dan sedikit kesal. Ia menyadari bahwa setiap pertanyaan yang ia ajukan, meskipun logis,
selalu dipecahkan oleh Abu Nawas dengan jawaban yang menggabungkan logika gila, humor, dan realistis sehari-hari yang tak terpikirkan. Ia harus mengakui kekalahan logisnya, bukan karena kekurangan ilmu, tetapi karena tak mampu menebak alur pikir Abu Nawas yang sepenuhnya di luar nalar. Sambil menggelengkan kepala, Imam Sahid tersenyum kecil. "Aku mengakui kecerdasanmu, wahai Abu Nawas," katanya sambil membungkuk. "Kau adalah satu-satunya orang yang bisa menjawab pertanyaan filsafat dengan cara humor dan pertanyaan ilmiah dengan bau masakan." Baghdad memang memiliki harta karun yang tak terduga. Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa terbahak-bahak dan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas, yang segera ia gunakan untuk membeli daging panggang. Cerita selanjutnya. Kisah ini dimulai bukan dari istana Khalifah, melainkan di sebuah kedai kopi yang ramai dekat pasar Basrah, tempat di mana gosip dan perdebatan sering terjadi. Di sana, duduklah Abu Nawas, sedang sibuk mencatat puisi baru di selembar kulit domba bekas, sambil sesekali menyeruput kopi kentalnya. Tiba-tiba datanglah seorang pedagang kaya yang sangat congkak, yang selalu merasa dirinya paling benar dan paling berilmu. Kita sebut saja Syekh Khalil. Syekh Khalil melihat Abu Nawas yang berpakaian lusuh, mencoret-coret, dan terkadang berbicara sendiri saat berpuisi. Ia segera menghampiri dan dengan suara lantang yang menarik perhatian banyak orang berkata, "Lihatlah hadirin sekalian, penyair ini, Abu Nawas. Benar-benar sudah hilang akal. Hanya orang gila yang bisa bicara dengan hantu tinta di siang bolong." Tuduhan itu langsung menyebar dan menjadi bahan tertawaan beberapa orang yang iri dengan kedekatan Abu Nawas dengan Khalifah. Abu Nawas yang merasa terganggu meletakkan pena bulunya dan menatap Syekh Khalil dengan tatapan datar. Ia tidak marah, justru ia tersenyum geli. "Wahai Syekh Khalil yang mulia," katanya lembut, "jika engkau menuduhku gila, maka izinkan aku bertanya, apa sejatinya definisi gila itu dalam pandangan akal dan nurani?" Pertanyaan sederhana itu sontak membuat Syekh Khalil kebingungan, karena ia hanya ingin menghina, bukan berdebat filosofis. Syekh Khalil setelah berpikir keras menjawab, "Gila adalah orang yang tidak mengikuti aturan akal, yang bertindak tanpa tujuan dan sia-sia, yang tidak tahu di mana untung mana rugi." Abu Nawas mengangguk-angguk seolah setuju, tapi senyum liciknya semakin melebar. Ia tahu ia telah menarik Syekh Khalil ke dalam jebakan logika yang ia pasang sendiri. "Jika demikian definisinya, wahai Syekh Khalil," ujar Abu Nawas sambil menunjuk tas uang besar yang dipegang Syekh Khalil, "tadi aku melihatmu membeli kimah, daging cincang, terbaik di pasar dengan harga 3 dinar. Padahal engkau sudah mempunyai 10 ekor domba yang gemuk di ladangmu. Bukankah membeli sesuatu yang sudah dimiliki dengan harga yang tidak masuk akal itu adalah tindakan tanpa tujuan dan sia-sia? Tidakkah itu definisi gila milikmu sendiri?" Semua orang di kedai sepi terdiam, lalu tertawa pecah. Mereka menyadari bahwa Syekh Khalil dalam kesombongannya sering menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu hanya demi pamer. Abu Nawas kemudian menambahkan, "Aku menulis puisi untuk Khalifah agar mendapat dinar. Itu tujuanku. Sedangkan engkau membeli daging saat punya domba melimpah, engkau rugi secara akal dan harta. Jadi, di antara kita berdua, siapa yang lebih mendekati kegilaan menurut definisi yang engkau buat?" Syekh Khalil hanya bisa memerah wajahnya dan lari meninggalkan kedai. Kisah perdebatan di kedai kopi itu sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Merasa terhibur, Khalifah memutuskan untuk melakukan kunjungan mendadak ke pasar keesokan harinya, ditemani beberapa pengawal, dan secara khusus meminta Abu Nawas dan Syekh Khalil hadir. Ia ingin menyelesaikan perdebatan antara siapa yang gila di antara mereka berdua dengan sebuah ujian praktis. Khalifah berdiri di tengah keramaian, di samping sebuah gerobak kayu tua. Ia memanggil keduanya, lalu berkata, "Wahai Syekh Khalil dan Abu Nawas, aku punya tugas untuk kalian. Di dalam gerobak ini ada 1 kantong koin emas dan 1 kantong batu. Tugas kalian,
berikan kantong yang kalian pilih kepada seorang pengemis buta di ujung jalan. Kalian harus memilih dan pilihan kalian akan menentukan siapa yang berakal dan siapa yang gila." Syekh Khalil segera maju dengan langkah tegap. Tanpa ragu, ia meraih kantong yang terasa lebih ringan. Ia yakin Abu Nawas pasti akan memilih kantong yang berat karena emas. Ia ingin membuktikan bahwa ia lebih bijak. "Ya Amirul Mukminin," katanya penuh keyakinan, "aku memilih kantong yang ringan ini karena harta adalah beban dunia. Hanya orang gila yang mau memikul beban yang lebih berat." Ia lalu menyerahkan kantong ringan itu kepada pengemis buta dan menatap Abu Nawas dengan tatapan meremehkan. Pengemis itu hanya bisa menggenggam kantong itu. Syekh Khalil lalu berkata, "Lihatlah tuan-tuan, orang yang gila akan memburu emas, sementara orang yang berakal memburu keringanan beban." Ia yakin telah memenangkan perdebatan. Namun Khalifah hanya tersenyum samar. Abu Nawas menggeleng-gelengkan kepalanya dengan iba. Giliran Abu Nawas. Ia berjalan menuju gerobak, mengambil kantong yang tersisa, yaitu kantong yang berat. Ia lalu membukanya sedikit di depan Khalifah, menunjukkan isinya yang ternyata penuh dengan emas berkilauan. Ia kemudian berjalan menuju pengemis buta dan menyerahkan kantong itu. "Wahai Bapak," kata Abu Nawas, "terimalah berkah ini." Abu Nawas kemudian berbalik dan berkata kepada Syekh Khalil, "Kau berkata harta adalah beban dunia. Aku setuju. Tapi bukankah orang gila adalah orang yang dengan sukarela mengambil beban yang tidak berguna? Kantongmu berisi batu yang beratnya tak seberapa, tetapi sama sekali tidak memiliki manfaat. Aku memilih emas yang bebannya besar, tetapi juga memiliki manfaat yang besar bagi orang miskin itu. Orang gila memberikan beban tak berguna. Orang berakal memberikan beban yang mendatangkan kebahagiaan. Jika engkau gila harta, aku gila memberi. Dan bersyukurlah orang gila seperti engkau tidak seperti aku, karena aku lebih memilih memberi manfaat daripada keringanan palsu." Khalifah tertawa terbahak-bahak. Menyadari Syekh Khalil telah memilih kantong batu, ia segera menghadiahi Abu Nawas, sementara Syekh Khalil pulang dengan rasa malu yang amat sangat. Menyadari bahwa ia telah membuang kesempatan mendapat emas demi sebuah kepalsuan logika. Cerita selanjutnya. Alkisah di kota Baghdad yang ramai, terik matahari siang menyorot tajam. Abu Nawas yang sedang asik menyeruput kopi sambil melihat lalu lalang orang didatangi oleh seorang pedagang kain yang sombong. Pedagang itu yang terkenal kaya raya namun kurang cerdas. Datang dengan wajah pongah seolah baru saja memenangkan perang. Ia menantang Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kudengar engkau adalah orang pintar di Baghdad. Mari kita adu kepintaran. Aku akan memberimu satu tantangan yang paling mustahil. Ukurlah bayanganmu sendiri sambil berjalan. Jika kau gagal, maka engkau harus mencium kakiku di depan seluruh pasar." Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu betul ini bukan tantangan biasa, melainkan jebakan untuk mempermalukannya. Bayangan adalah suatu yang terus bergerak dan berubah ukuran. Mustahil diukur dengan cara yang diminta. Namun Abu Nawas menerima tantangan itu dengan syarat. Jika ia berhasil, maka pedagang sombong itu harus menghadiahkannya sepotong kain sutra termahal miliknya. Pedagang itu tertawa terbahak-bahak, merasa yakin Abu Nawas akan jatuh dalam perangkapnya. Seluruh pasar pun menanti-nanti pertunjukan yang akan terjadi esok hari. Keesokan paginya matahari mulai naik dan kerumunan orang berkumpul di lapangan utama. Pedagang kain itu membawa gulungan kain sutra yang sangat mahal, siap untuk mengolok-olok Abu Nawas. Namun Abu Nawas datang dengan perlengkapan yang sangat aneh. Bukannya membawa meteran atau tali pengukur, ia membawa sebuah tongkat panjang, satu kendi berisi air, dan sebutir telur ayam rebus. Kerumunan berbisik-bisik, bingung dengan tingkahnya. Pedagang itu mengejek, "Apa kau akan mengukur bayangan dengan telur rebus, Abu Nawas?"
Abu Nawas mengabaikan ejekan itu. Ia meletakkan telur rebus di bawah pohon, lalu mulai mengelilingnya dengan tongkat. Ia mencatat sesuatu di atas pasir dengan ujung tongkatnya, lalu meminum sedikit air dari kendi. Kerumunan semakin bingung dan mulai menertawakannya. Bahkan beberapa orang mulai berteriak, "Abu Nawas gila! Bagaimana mungkin ia mengukur bayangan sambil berjalan jika ia hanya berputar-putar di satu tempat?" Pedagang itu pun merasa sudah menang, siap untuk menuntut Abu Nawas mencium kakinya. Saat semua orang berpikir ia sudah kalah, Abu Nawas tiba-tiba berdiri tegak di bawah pohon. Matahari sudah cukup tinggi dan bayangan pohon serta bayangan dirinya menyatu. Dengan cepat ia mengeluarkan telur rebus yang sudah ia letakkan tadi. "Wahai seluruh warga Baghdad," seru Abu Nawas, "bayangan ini telah lari kemana-mana dan mustahil diukur sambil berjalan. Namun bayangan yang satu ini sudah aku kurung di bawah telur rebus ini." Ia kemudian menunjuk bayangan pohon yang kini berada persis di bawah telur rebus yang ia letakkan. "Bayangan ini sudah aku jebak dan aku ukur. Bukan saat ia berjalan dan berlari, melainkan saat ia sedang bersembunyi." Pedagang itu terperangah. Ia tidak bisa membantah. Abu Nawas telah memenuhi syaratnya dengan akal cerdik, bukan dengan cara yang diminta secara harfiah. Ia tidak mengukur bayangan dirinya sambil berjalan, melainkan bayangan pohon yang sedang diam dan terperangkap di satu titik. Ia telah memenangkan tantangan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Pedagang itu hanya bisa terdiam, malu dan tidak bisa berkata-kata, dan akhirnya menyerahkan kain sutra termahalnya kepada Abu Nawas. Mendengar kecerdasan Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid yang sedang bosan memanggilnya ke istana. Sang Khalifah tersenyum, "Wahai Abu Nawas, aku mendengar akalmu sangat tajam. Namun kali ini aku akan memberimu tantangan yang lebih sulit. Ukurlah panjang bayangan istanaku dari pagi hingga sore hari. Jika kau berhasil, aku akan memberimu sekarung penuh koin emas. Tetapi jika gagal, kau harus membersihkan kandang kudaku selama sebulan." Abu Nawas memikirkan tantangan itu. Mengukur bayangan istana yang terus berubah sepanjang hari adalah pekerjaan yang mustahil. Ia tidak bisa terus-menerus mengikuti bayangan yang memanjang dan memendek. Ia tidak gentar. Ia menerima tantangan itu dan meminta satu syarat. Ia izinkan membawa 2 muridnya untuk membantunya. Dengan jaminan mereka akan mengikuti setiap perintahnya tanpa bertanya. Khalifah setuju, geli dengan ide Abu Nawas. Keesokan paginya, di halaman istana yang luas, Abu Nawas dan 2 muridnya mulai bekerja. Alih-alih membawa alat ukur, Abu Nawas malah menyuruh kedua muridnya untuk berbaring di tanah. Murid pertama disuruh berbaring sejajar dengan bayangan istana. Sementara murid kedua disuruh berbaring persis di ujung bayangan. Abu Nawas kemudian mulai berteriak-teriak, "Hai, bayangan itu lari lagi, cepat, kejar." Kedua muridnya pun dengan wajah bingung harus berdiri dan berlari-lari mengejar ujung bayangan istana yang terus bergeser. Sepanjang hari pemandangan aneh itu terjadi. Abu Nawas berjalan santai di belakang kedua muridnya, sambil sesekali berteriak perintah yang tidak jelas. Para pengawal dan pelayan istana terheran-heran. "Apa yang mereka lakukan?" bisik seorang pengawal. "Apakah Abu Nawas sudah gila? Ia tidak mengukur bayangan, ia justru menyuruh 2 orang untuk mengejar bayangan yang terus bergerak." Khalifah yang mengamati dari jendela istana tersenyum geli. Ia mengira Abu Nawas telah menyerah dan hanya bermain-main. Saat matahari hampir tenggelam dan bayangan istana terbentang sangat panjang, Abu Nawas menghentikan kedua muridnya. Ia menunjuk ke bayangan itu. "Wahai Khalifah," serunya, "tantanganmu adalah mengukur panjang bayangan ini dari pagi hingga sore hari. Aku tidak mengukur bayangan yang terus berubah, melainkan aku telah mengukurnya setiap titiknya." Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Ketika bayangan itu berada di sini,
Saya telah mengukurnya dengan murid saya. Ketika ia bergeser ke sana, saya mengukurnya lagi. Panjang total dari pagi hingga sore adalah jumlah dari semua bayangan yang pernah ada. Abu Nawas telah memecahkan masalah ini dengan cara yang tidak biasa. Ia mengukur jumlah dari bayangan, bukan satu bayangan utuhnya. Khalifah yang terpukau dengan kecerdikan ini tidak bisa membantah. Jawaban itu benar dan logis, meskipun cara yang digunakan sangat absurd. Khalifah pun tertawa terbahak-bahak dan memerintahkan pelayannya untuk segera membawakan sekarung penuh koin emas kepada Abu Nawas. Ia telah berhasil lagi. Cerita selanjutnya. Di sebuah pagi yang panas di Baghdad yang agung, Sultan Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Kegemerlapan istana, suara gemercik air mancur, dan lantunan musik gambus yang biasa menenangkan kini terasa hambar. Sudah berapa hari Sultan merasa bosan. Berbagai hiburan dari tarian perut hingga pertunjukan akrobatik tak mampu mengusir kejenuhan hatinya. "Wahai para menteriku," titah Sultan dengan nada lesu, "apakah tidak ada lagi hal menarik di seluruh Baghdad ini? Hatiku gersang, jiwaku hampa. Carikan aku sesuatu yang bisa mengguncang tawa, dan setidaknya membuat dahiku berkerut karena penasaran." Para menteri saling pandang, bingung. Sudah banyak ide yang mereka sampaikan, namun tidak ada yang mampu memuaskan Sultan yang sedang dilanda kebosanan akut. Tiba-tiba dari sudut ruangan, seorang pejabat istana yang terkenal cerdik bernama Ibnu Husain memberanikan diri. "Ampun tuanku, hamba teringat sebuah cerita dari pasar kemarin. Ada seorang tukang arang yang terkenal sangat jujur, namun juga sangat polos. Ia tak pernah menipu, bahkan ketika pembelinya adalah orang paling bodoh sekalipun." Sultan mengangkat sebelah alisnya, sedikit tertarik. Ibnu Husain melanjutkan, kabarnya tukang arang ini memiliki prinsip hidup yang cukup aneh. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Entah apa maksudnya tuanku, namun kepolosannya seringkali mengundang tawa banyak orang di pasar. Sultan tersenyum tipis. "Menarik. Panggil si tukang arang itu kemari. Kita lihat apa yang bisa ia perbuat dengan prinsip kehidupan yang nyentrik itu." Kabar tentang Sultan ingin bertemu tukang arang tersebar cepat di seluruh Baghdad. Di tengah kerumunan yang penasaran, muncullah Abu Nawas. Ia adalah seorang penyair cerdik yang seringkali menggunakan kecerdasannya untuk mengatasi berbagai masalah dengan cara yang tak terduga dan kadang konyol. Mendengar tentang tantangan Sultan, ide-ide nakal mulai berkelebat di benaknya. "Pasti ada sesuatu di balik ini," gumam Abu Nawas sambil menyeringai. Sultan tidak mungkin hanya ingin bertemu tukang arang biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang ia cari. Dan kurasa ini adalah kesempatan bagiku untuk menghibur Sultan, sekaligus menyelamatkan si tukang arang dari kebingungan. Abu Nawas pun bergegas menuju istana, siap dengan segala tipuan cerdiknya. Si tukang arang, seorang lelaki paruh baya dengan pakaian lusuh dan wajah sedikit kotor oleh jelaga, gemetar di hadapan Sultan. Ia tak pernah membayangkan akan berada di hadapan penguasa Baghdad yang agung. "Jadi, kaulah si tukang arang dengan prinsip menang jadi arang, kalah jadi abu itu?" tanya Sultan dengan suara sedikit geli. "Benar tuanku," jawab si tukang arang terbata-bata. "Itu adalah prinsip hamba pegang teguh dalam hidup dan perniagaan hamba." Sultan mengangguk-angguk. "Baiklah. Sekarang katakan padaku, jika aku memberimu teka-teki dan kau berhasil menjawabnya, apa yang akan kau dapatkan? Dan jika gagal, apa akibatnya?" Si tukang arang berpikir keras. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Si tukang arang menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia bingung harus menjawab apa.
Otaknya yang sederhana tak mampu merangkai kata-kata yang pantas di hadapan sultan. Namun ia teringat prinsip hidupnya dengan suara lirih. Ia menjawab, "Jika hamba menang, hamba akan menjadi arang, tuanku. Dan jika hamba kalah, hamba akan menjadi abu." Seluruh ruangan terdiam. Para menteri menahan tawa, sementara sultan mengerutkan keningnya. Sultan menatap Ibnu Husain seolah berkata, "Ini yang kau sebut menarik, Ibnu Husain." Ibnu Husain hanya bisa mengangkat bahu, malu. Saat itulah Abu Nawas melangkah maju dengan percaya diri. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Ampun tuanku," kata Abu Nawas lantang. "Perkenankan amba menjelaskan maksud dari prinsip mulia si tukang arang ini." "Tuanku," jelas Abu Nawas, "yang mulia tukang arang ini adalah seorang yang sangat jujur dan takwa. Ketika ia mengatakan menang jadi arang, maksudnya adalah jika ia berhasil menjawab pertanyaan tuanku, ia akan menjadi arang yang berguna, yang dapat memberikan kehangatan dan cahaya bagi orang lain. Sama seperti ilmunya yang bermanfaat bagi sesama." Sultan mengangguk-angguk, mulai tertarik. "Dan ketika ia mengatakan kalah jadi abu," lanjut Abu Nawas, "itu berarti jika ia gagal, ia akan menjadi abu yang rendah hati, yang rela lenyap dan tidak menyombongkan diri. Ia akan menerima kekalahannya dengan lapang dada, tanpa dendam, sama seperti abu yang telah memenuhi fungsinya dan kembali ke tanah." Sultan terdiam sejenak, lalu tawa renyah pecah di bibirnya. Ia memandang Abu Nawas dengan tatapan kagum. "Hebat, hebat Abu Nawas," seru Sultan. "Kau memang tak ada duanya di dalam hal memutarbalikkan kata-kata. Tapi aku masih belum yakin sepenuhnya. Aku akan memberikan satu teka-teki lagi kepada si tukang arang ini. Jika ia bisa menjawabnya dengan pengertian yang sama cerdasnya seperti yang kau jelaskan, maka aku akan memberinya hadiah." Sultan berpikir sejenak, lalu tersenyum licik. "Dengar baik-baik, wahai tukang arang," kata Sultan. "Jika kau memegang bara api di tanganmu, apa yang akan terjadi padamu?" Si tukang arang kembali panik. Ia tahu bara api itu panas, pasti akan melukainya. Tapi ia tak juga ingin mengecewakan Sultan, apalagi setelah penjelasan Abu Nawas yang begitu berlian. Ia melirik Abu Nawas yang memberinya kedipan mata. Setelah berpikir keras, si tukang arang akhirnya menjawab, "Jika hamba memegang bara api, tuanku, hamba akan menjadi arang yang terbakar, tetapi hamba akan memberikan kehangatan dan cahaya bagi orang lain. Bahkan jika itu berarti hamba harus menahan sakit, dan jika hamba melepaskannya, hamba akan menjadi abu yang tidak berguna, karena hamba tidak dapat menahan penderitaan demi orang lain." Ruangan kembali hening, lalu sorak-sorai pecah. Bahkan para menteri bertepuk tangan. Sultan tertawa terbahak-bahak, sangat puas. Luar biasa, seru Sultan sambil menggelengkan kepala. "Sungguh, ini adalah pertunjukan yang paling menghibur yang pernah kulihat. Abu Nawas, kau memang jenius. Dan kau, tukang arang, kau adalah orang paling jujur dan polos yang pernah kukenal." Sultan pun menghadiahi si tukang arang dengan sekantung penuh dinar emas. Abu Nawas sendiri mendapat pujian tinggi dari Sultan yang diberi hadiah yang tak kalah banyaknya. Sejak hari itu, menang jadi arang, kalah jadi abu menjadi peribahasa populer di Baghdad. Namun dengan makna yang jauh lebih dalam berkat kecerdasan Abu Nawas. Sultan Harun ar-Rasyid pun belajar satu hal. Kebosanan bisa diatasi dengan hal-hal sederhana, asal ada kecerdikan dan sudut pandang yang berbeda. Dan Abu Nawas dengan kepiawaiannya dalam bermain kata dan muterbalikkan logika, kembali membuktikan bahwa itu adalah pelawak sekaligus filsuf ulung yang tak ada duanya di seluruh negeri Baghdad. Cerita selanjutnya. Di kota Baghdad yang agung,
Khalifah Harun ar-Rasyid dilanda kegelisahan. Bukan karena ancaman dari musuh atau masalah keuangan, melainkan karena masalah yang sangat pribadi. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Malam demi malam matanya terbuka lebar, pikirannya berkecamuk. Berbagai tabib dan ahli telah dipanggil, namun tak ada satu pun yang bisa menyembuhkan penyakit aneh sang khalifah. Mereka menawarkan ramuan, pijatan, bahkan mantra, tapi semua itu bagai air yang jatuh di atas batu. Khalifah Harun ar-Rasyid frustasi. Ia merasa kekuasaannya tidak ada artinya jika ia tidak bisa mendapatkan istirahat yang layak. Akhirnya ia mengadakan sayembara yang besar. Barang siapa yang bisa mengembalikan tidur nyenyaknya akan dihadiahi 1 kantung penuh koin emas dan diangkat menjadi penasehat pribadinya. Berita ini menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, memancing para pencari keberuntungan dari para pedagang hingga penyair yang semuanya berbondong-bondong datang ke istana dengan janji-janji kosong. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas yang sedang asik bermain catur di sebuah kedai kopi hanya tersenyum tipis. Teman-temannya tertawa mengejek. "Wahai Abu Nawas, kau tidak tertarik? Kesempatan emas itu. Siapa tahu kau bisa membuat lelucon yang bisa membuat khalifah lelah dan akhirnya tertidur." Abu Nawas hanya mengangkat bahu. "Tidur itu bukan lelucon, tapi jika khalifah bersedia membayar, aku akan mencoba." Teman-temannya semakin menertawakan ide Abu Nawas yang dianggap konyol itu. Mereka yakin kali ini Abu Nawas pasti akan gagal. Keesokan harinya, dengan langkah santai Abu Nawas memasuki gerbang istana. Para penjaga yang sudah mengenalnya membiarkannya lewat, tahu bahwa kehadirannya selalu membawa kejutan. Di hadapan khalifah, Abu Nawas tidak membawa ramuan, tidak pula buku-buku tebal tentang pengobatan. Ia hanya membawa sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang dan sebuah selimut. Khalifah memandang Abu Nawas dengan curiga. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas? Jangan-jangan kau datang hanya untuk bercanda?" Abu Nawas tersenyum. "Hamba datang untuk menawarkan yang lebih berharga dari emas, tuanku. Hamba datang untuk menawarkan rahasia tidur yang nyenyak." Abu Nawas menjelaskan kepada khalifah bahwa rahasia tidur itu tidak bisa disembuhkan dengan ramuan atau obat. Ia harus melalui sebuah ritual yang hanya bisa ia jelaskan secara bertahap. Khalifah yang sudah putus asa akhirnya menyetujui, meskipun ia ragu. Abu Nawas meminta khalifah untuk tidur di sebuah kamar yang gelap dan hening, yang tidak terganggu oleh kebisingan. "Hamba akan menemani tuanku di luar kamar. Apabila tuanku tidak bisa tidur, hamba akan memberikan petunjuk berikutnya." Tengah malam tiba, khalifah masih gelisah. Ia memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku tidak bisa tidur. Aku sudah mencoba segalanya." Dengan tenang, Abu Nawas membuka kotak kayu kecilnya. Ia mengeluarkan sebuah tongkat kecil, lalu menusukkan ke telinga khalifah. "Sekarang coba dengarkan bunyi jangkrik yang paling dekat dengan telinga tuanku. Lalu hitunglah beberapa banyak jangkrik yang ada di dalam. Lalu hitunglah berapa banyak jangkrik yang ada di dalam istana." Khalifah bingung. Bagaimana bisa aku menghitungnya? Apa hubungannya? Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. "Tuanku tidak harus tidur, cukup merasakan kegelapan dan hitunglah." Khalifah Harun ar-Rasyid yang terbiasa dengan kemewahan dan kekuasaan mendadak harus mengikuti perintah aneh dari Abu Nawas. Ia diminta untuk berkeliling istana di tengah malam dengan hanya ditemani Abu Nawas. "Tuanku, kita akan mencari jangkrik-jangkrik itu," ujar Abu Nawas sambil memegang sebuah lentera kecil. Khalifah yang merasa bingung hanya mengikuti. Mereka menyusuri lorong-lorong gelap dan taman-taman sepi. Khalifah mulai merasa jengkel. "Apalagi ini Abu Nawas? Kita sedang membuang-buang waktu." Namun Abu Nawas tetap tenang. "Hamba ingin tuanku merasakan bagaimana para prajurit dan penjaga istana berjaga di malam hari. Hamba ingin tuanku mendengar suara-suara malam yang biasa mereka dengar. Bukan hanya kesunyian kamar tidur tuanku." Mereka berhenti di dekat sebuah air mancur. Abu Nawas menunjuk ke arahnya.
Dengarkan baik-baik tuanku. Apakah tuanku bisa mendengar bisikan air dan kicauan burung hantu? Jangkrik itu bukan hanya ada di dalam istana, tetapi di seluruh kota Baghdad. Sekarang cobalah hitung semua jangkrik yang bersuara di Baghdad. Khalifah mulai menggeleng-geleng. Ia merasa Abu Nawas sedang mempermainkannya. Keesokan harinya, Khalifah masih tidak bisa tidur. Ia memanggil Abu Nawas. Aku sudah coba menghitung jangkrik, Abu Nawas, tapi aku tidak bisa. Itu adalah hal yang mustahil. Abu Nawas tersenyum. Tentu saja mustahil, tuanku. Hamba hanya ingin membuat tuanku lelah. Sekarang tuanku, cobalah hal ini. Setiap kali tuanku merasa gelisah, bayangkan diri tuanku sebagai seorang tukang kebun di kebun tuanku. Lalu bayangkan tuanku sedang memetik setiap satu buah anggur yang ada di kebun tuanku. Sambil memejamkan mata, Khalifah membayangkan dirinya di kebun sendiri. Anggur-anggur yang lebat menggantung. Satu persatu ia memetik buah anggur itu, memasukkannya ke dalam keranjang. Ia menghitungnya, 1, 2, 3. Pikiran Khalifah yang tadinya sibuk dengan kekhawatiran, kini terfokus pada buah anggur. Perlahan, kelelahan mulai menyergapnya. Matanya mulai terasa berat, pikirannya mulai kosong. Ia tidak lagi memikirkan kekuasaannya, melainkan hanya tentang buah anggur. Pagi hari, Khalifah Harun ar-Rasyid terbangun. Ia merasa sangat segar dan bugar. Sudah lama ia tidak merasakan tidur senyenyak itu. Ia memanggil Abu Nawas dan bertanya, Abu Nawas, apa sebenarnya rahasiamu? Bukan hanya anggur, tapi apa yang membuatku bisa tidur? Abu Nawas menjawab, tidur itu seperti harta karun, tuanku. Semakin tuanku mencari dan memaksanya, semakin sulit ia didapatkan. Hamba hanya mengalihkan pikiran tuanku dari kegelisahan. Hamba menyibukkan pikiran tuanku dengan hal-hal tidak penting seperti jangkrik atau buah anggur. Ketika pikiran tuanku lelah, tidur akan datang dengan sendirinya. Khalifah tertawa terbahak-bahak. Ia merasa lega dan terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Jadi, rahasia tidurku itu bukan terletak pada ramuan atau obat, melainkan pada bagaimana aku mengendalikan pikiranku. Abu Nawas mengangguk. Benar sekali, tuanku. Kekhawatiran dan kegelisahan yang mencuri tidur dari kita. Tidur tidak bisa dipaksakan. Ia hanya bisa datang ketika kita benar-benar membutuhkannya. Khalifah kemudian memberikan satu kantung emas penuh kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolak. Emas itu tidak sebanding dengan rahasia tidur yang hamba berikan, tuanku. Khalifah merasa terharu dan berkata, kamu benar, Abu Nawas. Tidur yang nyenyak memang jauh lebih berharga daripada emas. Cerita selanjutnya. Di sebuah gang sempit di Baghdad, hiduplah dua orang tetangga yang tak pernah akur. Yang satu bernama Tuan Hasan, seorang saudagar kaya yang gemar memamerkan kekayaannya. Satunya lagi bernama Tuan Ahmad, seorang tukang jahit yang hidup sederhana. Perselisihan mereka mencapai puncaknya ketika sebuah jalan kecil di antara rumah mereka menjadi sumber pertikaian. Jalan itu adalah jalan satu-satunya akses menuju sumur umum, tempat semua orang mengambil air. Tuan Hasan yang merasa lebih berhak karena rumahnya lebih besar, memasang pot bunga besar di tengah jalan, membuat jalan itu semakin sempit. Tentu saja Tuan Ahmad protes. Namun Tuan Hasan bersikeras bahwa itu adalah haknya. Ini tanah milikku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau, ujarnya dengan angkuh. Tentu saja Tuan Ahmad tidak tinggal diam. Dia mencoba menggeser pot itu, tapi malah dimarahi habis-habisan oleh Tuan Hasan. Perselisihan ini menjadi tontonan warga di setiap hari, mengganggu ketenangan gang. Suatu sore, ketika pertengkaran antara Tuan Hasan dan Tuan Ahmad mencapai puncaknya, tiba-tiba muncul sosok pria dengan sorban yang sedikit miring dan senyum yang jenaka. Ia adalah Abu Nawas.
sang penyair dan penasehat yang terkenal cerdik. Terdengar teriakan Tuan Hasan, "Hei tukang jahit miskin, jangan sentuh pot bunga milikku. Itu lebih berharga dari seluruh pakaian yang kau jahit seumur hidupmu." Tuan Ahmad membalas, "Tanah ini jalan umum, bukan perkaranganmu. Kau pikir hanya karena kau kaya, kau bisa seenaknya?" Warga yang menonton hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Abu Nawas mendekat bertanya dengan santai, "Ada apa gerangan tuan-tuan? Mengapa jalan selebar ini jadi terasa sempit?" Tuan Hasan menunjuk pot bunganya dengan bangga. Sementara Tuan Ahmad menceritakan keluhannya dengan nada penuh kekesalan. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk seolah mengerti betul permasalahan yang rumit ini. Ia tidak langsung memberi solusi, melainkan hanya tersenyum tipis, seolah menyimpan sebuah rahasia. Abu Nawas selalu mengajak keduanya duduk di bangku kayu dekat situ. "Begini saja," katanya, "saya akan membantu kalian menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kalian harus mengikuti perintah saya tanpa banyak tanya." Tuan Hasan dan Tuan Ahmad yang sudah lelah bertengkar akhirnya setuju. Mereka penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Abu Nawas selalu meminta Tuan Ahmad untuk menanam pohon kurma di sisi jalan yang berdekatan dengan rumah Tuan Hasan. Pohon kurma itu akan jadi saksi bisu dari perjanjian damai kalian, jelas Abu Nawas. Tuan Ahmad kebingungan, tapi tetap mengikuti. Selain itu, Abu Nawas meminta Tuan Hasan untuk membuat sebuah kolam ikan kecil di sisi jalan yang berdekatan dengan rumah Tuan Ahmad. Kolam ini akan menjadi simbol air yang mengalirkan rezeki dan kedamaian di antara kalian, tambahnya. Tuan Hasan juga bingung, tapi karena penasaran, ia pun menurut. Setelah pohon kurma ditanam dan kolam ikan dibuat, jalan itu kini lebih aneh lagi. Pot bunga Tuan Hasan ada di satu sisi, pohon kurma dan kolam di sisi yang lainnya. Akses ke sumur justru semakin sulit. Para tetangga yang melihat hanya bisa berbisik-bisik, "Apa-apaan ini? Bukannya masalahnya selesai, malah jadi lebih rumit." Bahkan Tuan Hasan dan Tuan Ahmad pun mulai saling menyalahkan lagi, menganggap solusi Abu Nawas tidak masuk akal. Mereka pun menemui Abu Nawas lagi, kali ini dengan nada yang lebih kesal. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Jalan ini jadi semakin tidak bisa dilewati," protes Tuan Hasan. "Betul, sebenarnya kamu memihak siapa? Kami jadi makin susah lewat," tambah Tuan Ahmad. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Sabar. Besok pagi datanglah ke rumah saya. Saya akan tunjukkan solusi sebenarnya," jawab Abu Nawas dengan santai, meninggalkan mereka berdua dalam kebingungan yang lebih dalam. Keesokan paginya, Tuan Hasan dan Tuan Ahmad datang ke rumah Abu Nawas, masih dengan wajah cemberut. Abu Nawas menyambut mereka dengan senyum. "Nah, tuan-tuan, sudah siap melihat solusi yang sesungguhnya?" tanyanya. Mereka mengangguk, tidak sabar sekaligus penasaran. Abu Nawas selalu mengajak mereka ke perkarangan belakang rumahnya. Di sana sudah disiapkan 2 pot besar yang persis seperti milik Tuan Hasan. Abu Nawas meminta Tuan Hasan dan Tuan Ahmad untuk mengangkat pot-pot itu dan membawanya kembali ke rumah mereka. "Ini adalah pot yang akan kalian taruh di depan pintu rumah kalian masing-masing," kata Abu Nawas. "Yang satu untuk Tuan Hasan, yang satu lagi untuk Tuan Ahmad. Jalan di antara kalian akan tetap bersih dari halaman." Tuan Hasan dan Tuan Ahmad masih bingung. Lalu Abu Nawas meminta mereka kembali ke jalan yang jadi sengketa. Abu Nawas menunjuk pot bunga Tuan Hasan, pohon kurma Tuan Ahmad, dan kolam ikannya. Sekarang karena pot bunga Tuan Hasan dan pohon kurma Tuan Ahmad sudah punya tempat masing-masing di depan rumah mereka, benda-benda ini tidak lagi dibutuhkan di sini, kata Abu Nawas. Abu Nawas selalu memerintahkan Tuan Hasan dan Tuan Ahmad untuk memindahkan pot bunga, pohon kurma, dan kolam ikan di tengah jalan. Tuan Hasan memindahkan potnya, sedangkan Tuan Ahmad memindahkan pohon kurma dan kolam ikannya. Setelah semua dipindahkan, jalan di antara rumah mereka menjadi lapang dan bersih.
Warga yang melihat pun bersorak-sorai. Jalan itu kembali bisa dilalui dengan nyaman. Tuan Hasan dan Tuan Ahmad saling menatap, menyadari kebodohan mereka selama ini. Abu Nawas selalu menjelaskan, perselisihan ini seperti pot bunga dan kolam di tengah jalan. Semakin banyak benda yang kalian taruh, semakin sulit kalian melewati jalan damai. Dengan menyingkirkan ego dan kemarahan, kalian bisa melihat jalan yang seharusnya lapang dan mudah untuk dilewati. Pot bunga, pohon kurma, dan kolam ikan itu adalah simbol dari ego kalian yang menghalangi jalan damai. Dengan memindahkan ke depan rumah kalian, kalian bisa menjaganya masing-masing tanpa harus menghalangi jalan orang lain. Tuan Hasan dan Tuan Ahmad merasa malu sekaligus lega. Mereka berterima kasih pada Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkan kami," kata Tuan Hasan. "Kami tidak akan lagi bertengkar," tambah Tuan Ahmad. Sejak hari itu, jalan di antara rumah mereka menjadi saksi persahabatan mereka. Mereka saling terlihat duduk bersama di jalan itu, menikmati teh dan berbagi cerita. Abu Nawas hanya tersenyum melihatnya. Ia tahu, terkadang masalah yang rumit hanya butuh pendekatan sederhana. Ia tidak memihak siapapun, melainkan hanya membantu mereka menemukan solusi dari dalam diri mereka sendiri. Pot bunga di depan rumah Tuan Hasan dan pohon kurma serta kolam ikan di depan rumah Tuan Ahmad kini menjadi peringatan bagi mereka berdua bahwa jalan damai adalah jalan yang terbaik dan tidak perlu ada yang menghalangi. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang ramai di Baghdad, tempat aroma kopi Arabica bercampur dengan hiruk-pikuk obrolan pedagang, duduklah Abu Nawas dengan senyum simpulnya yang penuh misteri. Matanya tak lepas dari dua sosok yang kontras, namun sama-sama dikenal seantero Baghdad. Abu Jahil, saudagar kaya raya yang terkenal dengan kesombongan dan keangkuhannya, serta Abu Bakhil, saudagar lain yang hartanya berlimpah ruah, namun ia teramat sangat pelit bahkan untuk dirinya sendiri. Kedatangan mereka selalu menjadi pusat perhatian. Abu Jahil dengan jubah sutra mencolok dan permata yang berkilauan di jari jemarinya selalu berbicara keras memastikan semua orang tahu betapa makmurnya dia. Sementara itu, Abu Bakhil dengan pakaian lusuh dan wajah yang selalu cemas akan pengeluaran sekecil apapun, sibuk menghitung koin-koinnya di balik meja. Bahkan enggan memesan kopi meskipun ia sudah duduk berjam-jam. Melihat pemandangan ini di setiap hari, sebuah ide cerdas terlintas di benak Abu Nawas. Alangkah lucunya jika kedua orang ini bisa merasakan kehidupan yang berbeda. Meski hanya sehari, gumamnya pelan. Ia membayangkan Abu Jahil yang angkuh harus merasakan hidup sebagai orang pelit, dan Abu Bakhil yang kikir harus berlagak dermawan. Ia pasti akan menjadi tontonan yang tak terlupakan. Dengan senyum yang semakin lebar, Abu Nawas mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa tidak mudah membuat kedua orang keras kepala ini menuruti keinginannya. Namun dengan sedikit kecerdikan, sedikit rayuan, dan tentu saja sedikit tipuan, ia yakin bisa membuat mereka terjebak dalam permainan sendiri. Malam harinya, kedua undangan misterius sampai di tangan Abu Jahil dan Abu Bakhil. Undangan itu berisi ajakan untuk menghadiri sebuah jamuan istimewa di kediaman seorang bangsawan kaya raya yang baru kembali dari perjalanan jauh. Yang menarik, undangan itu berbunyi, akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling mencolok dalam hal kemurahan hati untuk Abu Bakhil, dan akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling bijaksana dalam hal pengelolaan harta untuk Abu Jahil. Abu Nawas sengaja membuat undangan itu ambigu dan menantang ego masing-masing. Abu Jahil dengan kesombongannya tentu tidak mau kalah dalam hal bijaksana, sementara Abu Bakhil dengan sifat pelitnya pasti tergoda dengan embel-embel hadiah kejutan meskipun harus belagak dermawan.
Malam itu benih kekacauan telah ditanam. Malam jamuan tiba. Abu Jahil dengan bangga mengenakan jubah sutra terbarunya yang paling megah. Tiba di kediaman bangsawan yang tentu saja adalah kediaman kenalan Abu Nawas yang ia sulap untuk malam itu. Namun betapa terkejutnya ia melihat tamu lain, Abu Bakhil, dan yang lebih mengejutkan, Abu Bakhil mengenakan jubah yang lebih baru, meski masih terkesan sederhana, dan bahkan senyum tipis terukir di bibirnya. Ini sangat tidak biasa. Di sisi lain, Abu Bakhil merasa sangat tidak nyaman. Ia harus berlagak dermawan dan itu sangat menyiksa jiwanya. Namun, janji hadiah kejutan terus terngiang-ngiang di telinganya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk tidak terlalu memikirkan biaya makan malam ini. Meskipun setiap gigitan terasa seperti ribuan dinar yang melayang. Ia melihat Abu Jahil yang terlihat lebih kalem dari biasanya, seolah sedang memikirkan cara menghemat uang, bukan memamerkannya. Jamuan makan dimulai. Hidangan lezat disajikan silih berganti. Abu Nawas yang berperan sebagai pelayan memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Abu Bakhil yang biasanya akan menyembunyikan makanan di balik jubahnya untuk dimakan nanti, kali ini dengan enggan menawarkan hidangan kepada tamu di sebelahnya. "Silakan tuan, jangan ragu," ucapnya dengan senyum yang dipaksakan. Ini membuat para tamu lain terheran-heran. Sementara Abu Jahil yang biasanya akan menghabiskan setiap hidangan dan bahkan meminta tambah, kali ini terlihat sangat perhitungan. Ia makan dengan perlahan, seolah setiap suapan adalah uang yang harus dihemat. Ketika seorang pelayan menawarkan anggur terbaik, Abu Jahil dengan sopan menolak. "Air putih saja, sudah cukup. Kita harus menjaga kesehatan dan tidak boros, bukan?" Para tamu saling pandang, percaya dengan perubahan sifat Abu Jahil. Menjelang akhir jamuan, datanglah puncak rencana Abu Nawas. Seorang musafir tua yang tampak lemah dan kelaparan masuk ke dalam ruangan, meminta sedikit makanan. Abu Nawas dengan mata berbinar menunjuk ke arah Abu Bakhil. "Tuan Abu Bakhil, apakah Anda berkenan berbagi rezeki dengan musafir malang ini?" tanyanya. Abu Bakhil menelan ludah. Ini adalah ujian terakhirnya. Dengan berat hati ia memberikan sepotong roti dan beberapa koin kepada musafir itu. Meskipun hatinya menjerit setiap kali koin itu berpindah tangan. Kemudian Abu Nawas beralih ke Abu Jahil. "Dan Tuan Abu Jahil, musafir ini membutuhkan tempat bernaung untuk malam ini. Apakah Anda bersedia menawarkannya?" Jika biasanya ia akan menolak mentah-mentah, kali ini ia mengingat undangan bijaksana dalam mengelola harta. Ia berpikir jika ia menolak, ia akan terlihat pelit dan tidak bijaksana. Dengan terpaksa ia mengangguk. "Baiklah musafir, Anda bisa menginap di salah satu penginapan saya, tapi jangan harap fasilitas mewah," ucapnya dengan nada sedikit enggan. Abu Nawas tersenyum puas, rencananya berjalan sempurna. Keesokan paginya, setelah semalaman berpura-pura, Abu Bakhil terbangun dengan perasaan lega sekaligus lemas. Peran sebagai dermawan sangat menguras tenaganya. Ia segera kembali ke rutinitasnya menghitung koin dan mengencangkan ikat pinggang. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa ada sedikit rasa puas melihat senyum tulus dari musafir yang ia tolong semalam. Meskipun rasa sesal atas pengeluarannya tetap ada. Sementara itu, Abu Jahil terbangun di rumah dengan rasa tidak nyaman yang mendalam. Ia merasa aneh harus memikirkan pengeluaran semalam. Bahkan ia sempat berpikir untuk memeriksa ulang setiap tagihan. Rasa sombongnya sedikit terkikis oleh pengalaman berpura-pura menjadi orang yang hemat. Ia sadar betapa sulitnya hidup dalam batasan, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Siang harinya, takdir atau lebih pantas Abu Nawas mempertemukan mereka kembali di pasar. Mereka berpapasan dan saling melirik dengan canggung. Abu Bakhil yang biasanya akan menghindar kontak mata, kali ini berani menyapa. "Selamat siang Tuan Abu Jahil. Bagaimana tidur Anda semalam?"
Abu Jahil yang biasanya akan mendengus dan melangkah pergi, kali ini menjawab dengan nada yang lebih lembut. "Selamat siang, Tuan Abu Bahil. Lumayan, Anda sendiri?" Abu Nawas muncul di balik kerumunan. Senyumnya menyiratkan rahasia yang baru terungkap. "Bagaimana pengalaman kalian semalam, tuan-tuan?" tanyanya dengan nada menggoda. Wajah Abu Jahil dan Abu Bahil memerah. Mereka tahu bahwa Abu Nawas adalah dalang di balik semua ini. Abu Nawas kemudian menjelaskan seluruh rencana dan tujuannya. "Tuan Abu Jahil, saya harap Anda belajar bahwa kemewahan bukanlah segalanya, dan ada kebijaksanaan dalam mengelola harta. Dan Tuan Abu Bahil, saya harap Anda merasakan bahwa berbagi tidak selalu berarti rugi, dan kebaikan bisa membawa kebahagiaan," ucapnya bijaksana. Abu Jahil dan Abu Bahil saling pandang. Mereka memang membenci kenyataan bahwa mereka telah diperdaya. Namun mereka tidak bisa menyangkal kebenaran kata-kata Abu Nawas. Sejak hari itu, meskipun mereka tidak berubah total, ada sedikit pergeseran dalam sikap mereka. Abu Jahil menjadi sedikit lebih rendah hati dan sesekali terlihat berbagi. Sementara Abu Bahil menjadi sedikit lebih longgar dalam dompetnya. Bahkan sesekali mentraktir dirinya sendiri di kedai kopi. Abu Nawas tentu saja kembali ke kedai kopi, menyaksikan perubahan kecil itu dengan senyum puas, siap mencari target berikutnya untuk pertualangan usilnya. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari di Baghdad mulai menyinari atap-atap rumah dengan sinarnya yang keemasan. Di sebuah warung kopi sederhana, Abu Nawas duduk santai, menyesap kopinya sambil mendengarkan celotehan para pedagang. Wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya, seolah ada ide berlian yang baru saja menetes di benaknya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Seorang prajurit istana dengan langkah tergesa-gesa menghampiri Abu Nawas. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ia menyampaikan titah mendadak dari Raja Harun ar-Rasyid yang meminta kehadiran Abu Nawas segera di istana. Abu Nawas tanpa banyak bertanya, hanya tersenyum tipis dan bergegas mengikuti prajurit tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas disambut oleh Raja Harun ar-Rasyid yang tampak gusar. "Abu Nawas," ujar raja dengan nada berat, "negeriku sedang dilanda musibah aneh. Setiap malam permata-permata dari mahkota pusakaku mendadak hilang tanpa jejak. Para pengawal sudah memerintahkan untuk berjaga ketat. Namun pencurian itu terus berlanjut. Bisakah kamu memecahkan misteri ini?" Abu Nawas mengamati raja dengan seksama. Ia tahu betul bahwa ini bukan sekedar kasus pencurian biasa. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam di balik hilangnya permata-permata itu. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda Raja, izinkan hamba memikirkan hal ini sejenak. Namun sebelum itu, hamba membutuhkan waktu semalam untuk mengamati keadaan di istana ini tanpa gangguan." Raja Harun ar-Rasyid menyetujui permintaan Abu Nawas, meskipun ia sedikit ragu dengan cara penyelesaian masalah yang tidak biasa ini. Abu Nawas kemudian meminta izin untuk menempati sebuah ruangan kecil di dekat pembendaharaan istana, dan hanya meminta satu hal aneh, sebuah obor dan secangkir kopi. Para pengawal istana saling berpandangan, bingung dengan permintaan Abu Nawas yang tak masuk akal ini. Sepanjang malam, Abu Nawas terlihat duduk termenung di dalam ruangan gelap tersebut. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan. Namun keesokan paginya, dengan senyum kemenangan, ia menghadap raja dan berkata, "Baginda Raja, hamba telah menemukan pelakunya. Namun, untuk mengungkapnya, Baginda harus bersedia melakukan satu hal yang sangat sederhana." "Apa yang harus kulakukan, Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas kemudian meminta raja untuk mengeluarkan perintah kepada seluruh pelayan istana agar tidak ada seorang pun yang menyentuh
bahkan sekadar melirik pintu perbendaharaan selama 3 hari 3 malam. Raja mengerutkan kening, bingung dengan perintah aneh ini, namun tetap menyetujui demi mencari tahu dalang dibalik hilangnya permata-permata itu. Para pelayan istana pun mengetahui perintah raja, meskipun mereka saling berbisik dan bertanya-tanya. Mereka menduga Abu Nawas sedang menjalankan sihir atau ritual aneh untuk mengusir roh-roh jahat yang mungkin mencuri permata. Suasana di sekitar pemendaharaan menjadi tegang, diselimuti aura misteri yang diciptakan oleh perintah Abu Nawas. Pada malam kedua, Abu Nawas diam-diam mengawasi setiap sudut istana, terutama area di sekitar pemendaharaan. Ia tidak memasang perangkap fisik yang rumit, melainkan mengandalkan pengamatannya yang tajam. Ia memperhatikan bahwa salah seorang pelayan wanita yang bertugas membersihkan area dekat pemendaharaan setiap pagi selalu tampak tergesa-gesa dan menghindari tatapan mata para penjaga setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ada aura kecemasan yang terpancar darinya, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan pelayanan lain. Abu Nawas juga menyadari bahwa setiap kali ia memeriksa area di luar pebendaharaan pada pagi hari, ia menemukan jejak debu halus yang sedikit berbeda di dekat jendela kecil yang menghadap ke taman belakang istana. Jendela itu seharusnya selalu tertutup rapat. Kecurigaannya semakin menguat. Ia kemudian meminta salah seorang pengawal kepercayaan raja untuk diam-diam menaburkan serbuk sari bunga berwarna cerah di ambang jendela perbendaharaan pada malam ketiga, tanpa sepengetahuan pelayan lainnya. Keesokan paginya, seperti biasa, pelayan wanita itu datang untuk membersihkan area tersebut. Abu Nawas dan beberapa pengawal yang telah diberitahu raja diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Setelah pelayan itu menyelesaikan pekerjaan dan bergegas pergi, Abu Nawas segera memeriksa ambang jendela yang menemukan jejak serbuk sari berwarna cerah yang mengarah ke taman belakang. Ia kemudian mengikuti jejak samar itu dan menemukan setumpuk kecil permata yang disembunyikan di balik semak-semak samar yang rimbun. Ketika pelayan itu dipanggil menghadap raja, Abu Nawas menunjukkan jejak serbuk sari yang sama di ujung jarinya, yang pasti ia dapatkan saat membuka jendela untuk menyembunyikan permata curiannya. Terpojok dengan bukti yang tak terbantahkan, pelayan wanita itu akhirnya mengaku ia telah memanfaatkan kelalaian para penjaga yang lebih fokus pada pintu utama pebendaharaan dan secara diam-diam membuka jendela kecil di malam hari untuk mengambil permata, lalu menyembunyikannya di taman sebelum membawanya keluar istana secara bertahap. Raja Harun ar-Rasyid kembali dibuat kagum oleh ketelitian dan kemampuan observasi Abu Nawas yang berhasil mengungkap kejahatan hanya dengan mengandalkan akal dan pengamatan yang cermat. Setelah mengetahui seluruh kebenarannya, Raja Harun ar-Rasyid tidak dapat menyembunyikan kekagumannya terhadap Abu Nawas. Ia berdiri dan menepuk bahu Abu Nawas dengan bangga. "Abu Nawas," kata raja, "kau memang tiada duanya. Dengan akalmu yang cerdik, kau berhasil mengungkap kejahatan yang tak terpecahkan oleh para pengawalku. Katakan apa yang kau inginkan sebagai hadiah atas jasamu ini." Para menteri dan pembesar istana yang menyaksikan kejadian itu saling berpandangan, menduga Abu Nawas akan meminta emas, perak, atau jabatan tinggi. Namun Abu Nawas hanya tersenyum simpul. Tatapan matanya menunjukkan bahwa ia telah memikirkan ini jauh sebelumnya. Ia tahu betul nilai dari kebijaksanaan, dan ia tidak akan menukarnya dengan harta benda yang fana. "Ampun Baginda," jawab Abu Nawas dengan rendah hati. "Hamba tidak meminta emas, permata, atau jabatan. Hamba hanya meminta Baginda untuk menuliskan sebuah dekret resmi yang menyatakan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut hamba di hadapan Baginda dan seluruh rakyat Baghdad akan bernilai 1000 dinar.
dan setiap kali hamba berbicara, baginda harus segera membayarnya. Seluruh istana hening. Para pembesar saling berbisik tidak percaya dengan permintaan aneh Abu Nawas. Mereka menganggapnya gila, minta bayaran untuk setiap kata yang diucapkan. Raja Harun ar-Rasyid sendiri terkejut, namun setelah beberapa saat ia tertawa terbahak-bahak. Ia menyadari bahwa permintaan Abu Nawas adalah sebuah lelucon cerdas yang justru menegaskan betapa berharganya setiap nasihat dan pemikiran yang keluar dari mulut Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid menepati janjinya. Sebuah dekret resmi dikeluarkan dan kabar tentang kata-kata emas Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Sejak saat itu, setiap kali Abu Nawas berbicara di hadapan raja, raja akan segera memerintahkan bendahara untuk membayar 1.000 dinar. Ia membuat para menteri berpikir 2 kali sebelum meminta pendapat Abu Nawas, atau bahkan hanya sekedar berbincang santai dengannya, karena setiap kata yang diucapkannya berarti pengeluaran besar bagi kerajaan. Abu Nawas tidak pernah menyombongkan diri dengan kekayaan barunya. Ia tetap hidup sederhana, menggunakan uangnya untuk membantu orang-orang miskin dan menuntut ilmu. Ia membuktikan bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan adalah harta yang tak ternilai harganya, bahkan lebih mahal dari permata terindah sekalipun, dan bahwa kata-kata seorang yang bijak meskipun tidak berwujud mampu mengubah dunia dan dihargai jauh lebih tinggi daripada tumpukan emas. Cerita selanjutnya. Udara sore di Baghdad terasa hangat, membawa aroma rempah dan kopi yang baru diseduh. Di sebuah kedai kopi yang ramai, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput kopi hangatnya. Pandangan matanya yang cerdas menangkap sosok pemuda bernama Fahmi, seorang pembuat karpet terampil yang terkenal di seluruh kota. Namun alih-alih merajut karpet, hari ini Fahmi tampak gelisah. Ia terus menghela napas panjang dan sesekali menundukkan kepala. Melihat kegelisahan Fahmi, Abu Nawas lantas menghampirinya. "Wahai Fahmi," sapa Abu Nawas dengan senyum ramah. "Mengapa wajahmu murung seperti awan mendung yang enggan menurunkan hujan? Apakah benang-benangmu kusut? Ataukah desain karpetmu tidak indah?" Fahmi mendongak, matanya yang sedih bertemu dengan pandangan Abu Nawas. "Bukan itu, Tuan Abu Nawas," jawab Fahmi dengan suara parau. "Ada masalah yang jauh lebih besar dari sekadar benang kusut. Masalah ini lebih rumit dari pola karpet terumit sekalipun. Ayah saya ingin saya segera menikah, tetapi saya takut." "Takut apa?" tanya Abu Nawas, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Apakah kamu takut pada mas kawin mahal? Atau pada mertua yang galak?" Fahmi menggelengkan kepala dengan cepat. "Bukan, Tuan. Saya takut tanggung jawab," katanya jujur. "Saya khawatir tidak bisa membahagiakan istri, tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dan tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Bagaimana jika saya salah memilih? Bagaimana jika saya gagal?" Abu Nawas tersenyum bijaksana. Ia menepuk pundak Fahmi. "Fahmi, ketakutanmu itu seperti bayangan. Semakin kau lari, semakin besar ia mengejarmu. Bayangan itu hanya ada karena ada cahaya di belakangmu. Dan cahaya itu adalah cinta dan tanggung jawab. Cobalah hadapi bayangan itu, dan lihatlah betapa kecil ia sebenarnya." Abu Nawas mulai menceritakan sebuah perumpamaan tentang seekor burung yang takut terbang dari sarangnya. Tetapi setelah mencoba, ia menemukan keindahan dunia di atas sana. Cerita Abu Nawas sedikit menenangkan hati Fahmi. Ia merasa Abu Nawas adalah orang yang tepat untuk membantunya. "Tuan Abu Nawas," kata Fahmi, "apakah Anda punya cara untuk membuktikan bahwa saya bisa menjadi suami yang baik? Saya butuh keberanian itu." Abu Nawas mengangguk. "Tentu, Fahmi.
Tapi keberanian itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu. Saya akan membantumu menemukannya. Kita akan melakukan sebuah latihan pernikahan yang unik. Saya akan memberikan tantangan yang akan menguji kesiapanmu. Jika kamu berhasil, kamu akan menemukan jawaban yang kau cari. Fahmi bingung, tetapi juga penasaran. Latihan pernikahan? Apa maksud Abu Nawas? Namun ia percaya pada Abu Nawas, sang penyair cerdas yang seringkali menemukan solusi dari masalah paling pelik sekalipun. Baiklah Tuan Abu Nawas, kata Fahmi. Dengan tekad yang mulai tumbuh, tantangan apapun saya siap. Abu Nawas tersenyum dan meminta Fahmi untuk datang keesokan harinya di kediamannya. Tepat sebelum matahari terbit, ia berjanji akan memberi petunjuk pertama dari latihan yang aneh ini. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Fahmi sudah berada di depan rumah Abu Nawas. Begitu pintu dibuka, Fahmi disambut dengan pemandangan yang tak terduga. Abu Nawas berdiri di sana, dengan sebuah keranjang besar berisi sebuah anggur yang sudah ranum. Buah anggur itu tampak segar, tetapi juga sangat berat. Selamat datang Fahmi, sapa Abu Nawas. Ini adalah tantangan pertamamu. Aku ingin kamu menggendong sekeranjang anggur ini ke rumahku di seberang sungai. Fahmi mengerutkan dahi. Hanya itu Tuan Abu Nawas. Mengapa tidak naik perahu saja? Tanya Fahmi. Abu Nawas tersenyum licik. Tentu, kau boleh naik perahu, tapi ada satu syarat yang sangat penting. Kamu harus mengangkat keranjang ini dengan kedua tanganmu, dan tidak boleh ada satupun buah anggur yang jatuh. Fahmi menelan ludah. Ia tahu menyeberangi sungai dengan perahu sambil membawa beban berat seperti itu bukanlah hal yang mudah. Fahmi segera memanggul keranjang itu dan melangkah dengan hati-hati menuju perahu. Setiap langkahnya terasa berat, dan perahu yang bergoyang di atas air membuat keseimbangan tidak stabil. Abu Nawas hanya mengamati dari pinggir sungai sambil menahan tawa. Beberapa kali Fahmi hampir kehilangan keseimbangan, tetapi ia berhasil bertahan. Keringat membasahi dahinya, tapi ia terus memegang keranjang itu dengan kuat. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, Fahmi akhirnya tiba di seberang sungai dengan selamat. Ia meletakkan keranjang itu di tanah dan menghela napas panjang. Apakah ada satu anggur yang jatuh? Tanya Abu Nawas sambil mendekat. Fahmi menggeleng. Tidak ada Tuan. Semua utuh. Abu Nawas tersenyum puas. Bagus. Kau berhasil lulus ujian pertama. Kau telah membuktikan bahwa kau bisa membawa beban dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Beban itu adalah istrimu, dan kamu tidak akan membiarkan buah cintamu jatuh. Fahmi mulai mengerti maksud Abu Nawas. Ini bukan hanya tentang anggur, melainkan tentang komitmen. Lalu, apa ujian selanjutnya Tuan? Tanya Fahmi bersemangat. Tantangan berikutnya adalah tantangan kesabaran, kata Abu Nawas. Temui aku di pusat pasar besok, saat matahari tepat di atas kepala kita. Fahmi mengangguk, merasa sedikit lebih percaya diri. Ia kini menyadari bahwa Abu Nawas tidak sedang mempermainkannya, tetapi benar-benar membimbingnya untuk menghadapi ketakutan terbesarnya. Di tengah keramaian pasar Baghdad yang ramai, Fahmi bertemu Abu Nawas. Abu Nawas membawa sebuah kantong kain usang. Ini tantangan terakhirmu, kata Abu Nawas menyerahkan kantong itu. Di dalamnya ada sebuah kemeja sutra yang indah, tetapi di bagian bahunya terdapat robekan yang sangat panjang. Aku ingin kamu menjahit kemeja ini agar menjadi sempurna lagi. Kamu harus menjahitnya di tengah keramaian ini, dan tidak boleh ada seorang pun yang menyadari bahwa kemeja ini pernah robek. Fahmi memandang kemeja itu, dan kemudian menatap kerumunan yang lalu lalang. Sulit sekali untuk berkonsentrasi di tengah kebisingan itu, apalagi menjahit dengan rapi. Abu Nawas tersenyum. Ingatlah Fahmi, hubungan pernikahan itu seperti kemeja ini.
Terkadang ada robekan atau masalah yang muncul, dan kau harus bisa menjahitnya dengan kesabaran, kelembutan, dan tanpa membuat orang lain tahu. Cobalah. Fahmi duduk di sudut pasar, mencoba mengabaikan hiruk-pikuk di sekitarnya. Ia mengambil jarum dan benang, lalu memulai menjahit dengan penuh konsentrasi. Setiap kali ada pedagang yang lewat dan menyenggolnya, ia terus menahan diri agar tidak marah. Setiap kali ada anak-anak berteriak, ia harus tetap fokus. Jarumnya menusuk dan menarik, perlahan tapi pasti, merapatkan setiap helai benang sutra. Ia menjahit dengan penuh kesabaran, memperbaiki kerobekan itu dengan ketekunan. Setelah beberapa jam, Fahri akhirnya menyelesaikan jahitannya. Ia merapikan kemeja itu dan menunjukkan hasilnya pada Abu Nawas. Jahitan itu sangat rapi, hampir tidak terlihat bahwa kemeja itu pernah robek. Abu Nawas mengambil kemeja itu dan memeriksanya dengan teliti. Ia mengangguk puas. Luar biasa, Fahmi. Kau berhasil, katanya. Kau telah membuktikan bahwa kau memiliki kebesaran untuk memperbaiki robekan dalam hidup. Abu Nawas mulai menatap Fahmi dengan mata berbinar. Fahmi, lihatlah dirimu. Kau telah berhasil menggendong beban dengan penuh tanggung jawab. Dan kau telah menjahit robekan dengan penuh kesabaran. Itu adalah dua hal paling penting dalam pernikahan. Jadi, apa kau masih takut? Fahmi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Abu Nawas. Jawabnya dengan penuh keyakinan. Saya sekarang tahu bahwa saya siap. Tantangan Anda telah membuka mata saya. Berapa bulan kemudian, Fahmi menikah dengan seorang gadis baik hati dari desa seberang. Pada acara pernikahannya, Abu Nawas datang membawa hadiah. Hadiah itu adalah sepasang karpet indah yang dirajut oleh Fahmi sendiri. Fahmi memeluk Abu Nawas. Terima kasih Tuan Abu Nawas, katanya. Anda tidak hanya memberi saya keberanian untuk menikah, tetapi Anda juga membantu saya menemukan diri saya sendiri. Dan Abu Nawas hanya tersenyum, melihat pemuda yang dulu takut menikah, kini menjadi seorang suami yang berbahagia. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang berjejer buah-buah ranum, rempah-rempah eksotis, dan aneka dagangan, Abu Nawas duduk santai di bangku kayu dekat kios kurma. Sesekali ia mengipasi dirinya dengan kipas daun lontar. Matanya lincah mengamati geliat pasar yang tak pernah sepi. Seorang pedagang apel yang baru saja melayani pembeli melihat Abu Nawas dengan tampak adem ayem, menghampirinya dengan senyum ramah. Abu Nawas, hari ini kulihat kau tak memborong apapun. Bukankah istri dan anak-anakmu memerlukan buah-buahan segar ini? Tanya pedagang itu sambil menunjuk keranjang apelnya yang merah merona. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Matanya melirik ke arah tumpukan apel, namun tak ada hasrat untuk membeli terpancar di sana. Tak jauh dari situ, seorang pedagang kain sutra mewah sedang sibuk menjelaskan keunggulan kainnya kepada seorang saudagar kaya. Kain-kain ini dengan warna-warni memukau berkibar-kibar terterpa angin, memancarkan kemewahan yang sulit ditolak. Para wanita kaya berkerumunan, menawar harga dengan riang. Seolah-olah semakin banyak kain yang mereka miliki, semakin lengkaplah kebahagiaan mereka. Pedagang sutra itu yang kebetulan mengenal Abu Nawas menyapanya dengan suara lantang. Abu Nawas, apakah kau tak tertarik dengan kain-kain indah ini? Pakaian usangmu itu mungkin sudah saatnya diganti. Abu Nawas tertawa kecil. Ia menunjuk pakaiannya yang sederhana bersih. Namun memang sudah agak usang. Kain ini masih bisa melindungiku dari terik dan dingin, saudaraku. Dan yang lebih penting, kain ini tak menuntut lebih dariku, jawabnya kalem. Sore harinya, saat pasar mulai sepi, Abu Nawas berjalan pulang menyusuri gang-gang sempit Baghdad.
Di tengah jalan, ia berpapasan dengan Tuan Paruk, seorang saudagar kaya raya yang dikenal dermawan namun juga sangat menghargai harta. Tuan Paruk tersenyum dan mengundang Abu Nawas untuk makan malam di rumahnya yang megah. "Abu Nawas, malam ini aku mengadakan jamuan makan. Akan ada hidangan lezat dan obrolan menarik. Maukah kau datang?" kata Tuan Paruk dengan nada hangat. Abu Nawas mengangguk setuju. Tahu bahwa jamuan Tuan Paruk selalu penuh dengan hidangan berlimpah ruah. Jauh melebihi apa yang biasa ia nikmati di rumahnya yang sederhana. "Dengan senang hati, Tuan Paruk. Aku pasti datang," jawab Abu Nawas, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa sungkan atau minder. Malam itu, rumah Tuan Paruk dipenuhi gemerlap lampu, minyak, dan aroma masakan yang menggugah selera. Meja makan dipenuhi hidangan istimewa, daging kambing panggang, nasi biryani dengan rempah-rempah pilihan, aneka roti pipih, dan buah-buahan segar dari berbagai penjuru negeri. Para tamu makan dengan lahap. Sebagian besar dari mereka adalah saudagar dan pejabat yang terbiasa dengan kemewahan. Abu Nawas makan secukupnya, menikmati setiap suapan, namun tak terlihat serakah. Ia mengamati bagaimana beberapa tamu bahkan merebut hidangan tertentu, seolah takut kehabisan. Sikapnya yang tenang dan bersahaja membuat Tuan Paruk mengamati dirinya dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah selesai makan, saat teh min disajikan, Tuan Paruk memandang Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya, suaranya pelan namun terdengar jelas oleh beberapa tamu di sekitarnya. "Aku melihatmu makan dengan tenang, tak seperti yang lain yang seolah tak pernah kenyang. Di pasar tadi kau juga tak tertarik pada kemewahan. Padahal jika kau mau, aku bisa memberimu sejumlah dirham untuk membeli apapun yang kau inginkan." Abu Nawas tersenyum, matanya memancarkan kebijaksanaan yang lucu. "Tuan Paruk yang terhormat," jawabnya. "Tadi siang, pedagang apel bertanya, mengapa aku tak membeli buah? Pedagang sutra bertanya, mengapa aku tak mengganti pakaian? Sekarang Tuan bertanya mengapa aku tak tertarik pada harta. Jawaban untuk semua pertanyaan itu adalah sama." Para tamu lain mulai mencondongkan badan, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. "Aku makan seperlunya," lanjut Abu Nawas, "karena perutku memiliki batas. Aku memakai pakaian ini karena cukup melindungiku. Dan aku tidak mengkhawatirkan harta karena aku merasa cukup." Sebuah tawa kecil menyelinap di antara para tamu. Mereka tak menyangka jawaban Abu Nawas sesederhana itu. Tuan Paruk mengerutkan keningnya. "Cukup? Bukankah manusia selalu ingin lebih, Abu Nawas? Bukankah semakin banyak yang kau miliki, semakin tenang hidupmu?" Abu Nawas menggelengkan kepala perlahan. "Justru sebaliknya, Tuan. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak pula yang dijaga. Semakin banyak yang dijaga, semakin banyak pula kekhawatiran yang datang. Kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki banyak, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang dimiliki." Beberapa tamu mengangguk-angguk setuju, sementara yang lain masih tampak bingung. Berapa hari kemudian, Tuan Paruk bertemu lagi dengan Abu Nawas di pasar. Kali ini wajah Tuan Paruk tampak keruh. Ia bercerita tentang salah satu kapal dagangan yang baru saja mengalami badai dan kehilangan sebagian besar muatannya. Kerugian besar itu membuat Tuan Paruk sulit tidur dan nafsu makannya berkurang. "Abu Nawas, betapa benar perkataanmu waktu itu," keluh Tuan Paruk. "Aku memiliki begitu banyak, namun kini aku merasakan kekhawatiran yang tiada henti. Kapalku karam, hartaku berkurang, dan hatiku pun gelisah." Abu Nawas mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong perkataan Tuan Paruk. Hanya sekekali mengangguk. Abu Nawas menunjuk seekor burung pipit yang sedang mematuk-matuk butiran beras di tanah. "Lihatlah burung kecil itu, Tuan Paruk. Ia tidak memiliki lumbung yang penuh, tidak pula memiliki kapal dagangan yang melintasi lautan. Setiap hari ia mencari makan seperlunya,
dan setiap malam ia tidur nyenyak di sarangnya, tanpa sedikit pun kekhawatiran tentang hari esok. Ia tidak memiliki banyak, lanjut Abu Nawas, tetapi ia merasa cukup, dan karena ia merasa cukup, ia bebas dari beban kekhawatiran yang membelenggu kita memiliki segalanya. Kebahagiaan bukanlah diukur dari seberapa besar tumpukan harta, melainkan dari seberapa besar hati kita mampu merasa cukup dan bersyukur. Mendengar perumpamaan itu, wajah Tuan Paruk perlahan mulai cerah. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terpaku pada angka-angka di pembukuan dan besar kekayaannya, hingga melupakan arti ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Ia mengulurkan tangan kepada Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas. Pelajaranmu kali ini jauh lebih berharga daripada seluruh harta yang kumiliki. Aku telah memiliki segalanya, namun baru kali ini aku mengerti arti merasa cukup." Sejak hari itu, Tuan Paruk mulai mengubah cara pandangnya tentang harta. Ia tetap berdagang dan mencari rezeki, namun kekhawatiran dan keserakahan yang dulu menguasainya kini telah tergantikan oleh rasa syukur dan kebahagiaan yang datang dari merasa cukup. Dan di Baghdad, kisah Abu Nawas yang tak memiliki banyak namun selalu merasa cukup menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Cerita selanjutnya. Di sebuah warung kopi di pasar utama Baghdad, suasana riuh redah seperti biasa. Aroma rempah-rempah yang hangat berbaur dengan tawa dan obrolan para pedagang. Di salah satu sudut terlihat Abu Jahil, seorang saudagar kaya raya yang terkenal congkak, sedang duduk di antara para pengikutnya. Ia mengenakan jubah sutra mahal dan cincin permata yang berkilauan, sengaja memamerkan kekayaannya. Dengan suara lantang, ia mengklaim bahwa ia bisa menaklukkan segala hal, bahkan hal-hal yang tidak terlihat. Para pengikutnya mengangguk-angguk setuju, mengamini setiap perkataannya. Tak jauh dari situ, Abu Nawas sedang asik menyeruput kopi dan mendengarkan celotehan para pedagang memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia tahu betul keangkuhan adalah penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan pelajaran yang tak terduga. Sebuah ide jenaka muncul di benaknya. Sebuah cara untuk menguji keangkuhan Abu Jahil dengan tugas yang mustahil. Ia berdiri, menghampiri kerumunan Abu Jahil dengan langkah santai, seolah tak ada beban. "Wahai saudagar kaya, aku dengar kau mampu menaklukkan segala hal," sapa Abu Nawas dengan nada ramah. "Tapi bisakah kau menaklukkan hal yang mustahil?" Abu Jahil mendongak dengan wajah meremehkan. "Tidak ada yang mustahil bagiku Abu Nawas. Katakan saja apa maumu?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum, matanya memancarkan kecerdasan yang licik. Ia mendekat, berbisik pelan ke telinga Abu Jahil. "Aku ingin engkau mengukur angin, wahai saudagar." Para pengikut Abu Jahil saling pandang, bingung. Mengukur angin, itu adalah hal yang tak masuk akal. Abu Jahil tertawa terbahak-bahak, menganggap permintaan itu sebagai lelucon bodoh. "Mengukur angin? Hah, mudah sekali. Aku akan membelikanmu jubah dan karpet paling mewah jika kau berhasil," balasnya dengan nada bangga. Abu Nawas membalas tawanya. "Tentu, tapi ada syaratnya. Engkau harus mengukur angin saat musim panas tiba, di tengah gurun pasir. Dan kau harus membawa bukti yang bisa dilihat oleh semua orang, bukan sekedar kata-kata," jawabnya santai. Abu Jahil terdiam, merasa tertantang. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja terperosok ke dalam perangkap yang dibuat oleh kecerdasan Abu Nawas. Malam itu, Abu Jahil tidak bisa tidur. Permintaan Abu Nawas terus berputar di kepalanya. Ia meminta para ahli dan ilmuwan untuk datang ke istananya, mencari cara untuk mengukur angin. Mereka semua hanya bisa menggelengkan kepala, mengatakan bahwa
Angin tidak memiliki wujud, tidak bisa dipegang, apalagi diukur. Abu Jahil marah besar. Ia menganggap para ahli itu tidak becus dan membuang mereka semua. Keangkuhannya tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada hal yang tidak bisa ia lakukan. Di sisi lain, Abu Nawas duduk tenang di halaman rumahnya, memandangi bintang. Ia tahu Abu Jahil sedang bingung. Ia tahu bahwa keangkuhan yang besar akan membuat seorang mengambil langkah-langkah bodoh. Abu Nawas hanya perlu bersabar dan menunggu. Ia yakin pada akhirnya Abu Jahil akan menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak bisa membeli segalanya, terutama akal sehat dan kerendahan hati. Ketika musim panas tiba, seperti yang telah ditentukan oleh Abu Nawas, Abu Jahil bersiap untuk melakukan perjalanannya. Ia memperkerjakan sepasukan kuli untuk membawa peralatan yang aneh-aneh. Ada jaring raksasa yang dibuat dari sutra, bejana-bejana besar, bahkan ada juga semacam keranjang raksasa yang terbuat dari rotan. Semua peralatan ini dibuat atas perintahnya, dengan harapan salah satunya bisa digunakan untuk menangkap angin. Dengan arak-arakan yang megah, Abu Jahil dan pasukannya berangkat menuju gurun pasir. Disaksikan oleh penduduk Baghdad yang berbisik-bisik dan tawa geli. Di tengah perjalanan, terik matahari membuat para kuli kelelahan. Mereka mencoba menangkap angin menggunakan jaring, namun hasilnya nihil. Jaring itu hanya berkibar-kibar kosong. Mereka mencoba mengumpulkan angin ke dalam bejana, namun bejana itu tetap kosong. Angin hanya terasa sesaat dan kemudian hilang. Frustasi, Abu Jahil memarahi para kuli dan memerintahkan mereka untuk bekerja lebih keras lagi. Ia menolak untuk menyerah karena harga dirinya dipertaruhkan. Ia ingin membuktikan kepada Abu Nawas bahwa ia benar-benar bisa menaklukkan hal yang tak kasat mata. Di tengah gurun pasir yang luas, rombongan Abu Jahil bertemu dengan sekelompok suku Badui yang sedang berteduh di bawah tenda. Kepala suku Badui yang bijaksana, Syekh Hamdan, merasa kasihan melihat kebodohan-kebodohan Abu Jahil. Ia menghampiri Abu Jahil dan bertanya, "Wahai saudagar, apa gerangan yang kau cari di tengah gurun ini?" Dengan angkuh, Abu Jahil menjelaskan misinya untuk mengukur angin. Syekh Hamdan tersenyum, senyum penuh kebijaksanaan. Ia memanggil salah seorang anaknya dan berkata, "Nak, tolong ambilkan ukuran angin untuk saudagar ini." Anak Badui itu mengangguk. Ia kemudian mengambil selembar kain yang tipis dan meletakkannya di atas bejana. Ia meniup kain itu dengan pelan, lalu meniupkan dengan kencang, dan kain itu bergerak-gerak sesuai dengan hembusan napasnya. "Angin tidak bisa diukur, wahai saudagar," kata Syekh Hamdan. "Angin hanya bisa dirasakan. Ia adalah anugerah dari Allah yang bergerak sesuai kehendaknya. Kau tidak bisa menangkapnya, apalagi menukarnya." Abu Jahil terdiam, tapi ia tetap tidak mau menyerah. Ia menganggap Syekh Hamdan hanyalah seorang badui bodoh yang tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya, cuaca berubah drastis. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Badai pasir besar datang menjelang, membuat rombongan Abu Jahil panik. Badai itu begitu kuat, sehingga membuat barang bawaan mereka berhamburan. Jaring-jaring sutra yang mahal robek, bejana-bejana pecah, karpet-karpet mewah terhempas jauh. Para kuli berteriak ketakutan. Mereka berlindung di balik batu-batu besar. Sementara Abu Jahil hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan kekayaan dan keangkuhannya dihempaskan oleh kekuatan alam yang tak terlihat. Ketika badai mereda, Abu Jahil melihat sekeliling. Ia menemukan dirinya sendirian. Semua barangnya hilang dan para kulinya entah kemana. Tubuhnya penuh dengan pasir. Ia merasa lemah dan putus asa. Saat itulah ia mulai merenung. Ia mengingat kata-kata Syekh Hamdan dan perkataan Abu Nawas. Ia akhirnya menyadari bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa dikuasai, dibeli atau diukur dengan uang dan kekuasaan.
Setelah 3 hari berjalan tanpa tujuan, Abu Jahil ditemukan oleh beberapa pedagang yang sedang melewati gurun. Ia kembali ke Baghdad dalam keadaan yang memprihatinkan, tanpa jubah sutra, tanpa cincin permata, dan tanpa pasukan kuli. Ia berjalan tertunduk malu dan merasa sangat bodoh. Penduduk Baghdad yang melihatnya terkejut, namun mereka tidak menertawakannya. Mereka justru merasa kasihan melihat saudagar sombong itu kini menjadi begitu rendah hati. Sesampainya di warung kopi, tempat di mana tantangan itu dimulai, Abu Jahil melihat Abu Nawas sedang duduk tenang sambil menyeruput kopi. Ia menghampiri Abu Nawas dengan kepala tertunduk. "Abu Nawas," panggilnya dengan suara pelan. "Aku datang untuk mengakui kekalahanku. Aku tidak bisa mengukur angin. Engkau benar, kekuasaanku tidak bisa menguasai kekuatan alam." Abu Nawas tersenyum hangat, mengisyaratkan Abu Jahil untuk duduk. Abu Jahil menceritakan semua kejadian di gurun pasir, tentang betapa bodohnya ia mencoba menenangkan angin, dan bagaimana badai pasir menghancurkan semua keangkuhannya. "Aku telah kehilangan segalanya, Abu Nawas," ucapnya pilu. "Tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, sebuah pelajaran. Aku sadar ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan dan tidak bisa diukur dengan kekuasaan." Abu Nawas menepuk pundaknya dengan lembut. "Itulah yang ingin aku ajarkan padamu, wahai saudaraku. Keangkuhan adalah penjara dan kerendahan hati adalah kuncinya." Para penduduk yang berada di warung kopi mendengarkan percakapan mereka dengan seksama. Mereka kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan perubahan hati Abu Jahil. Abu Jahil kemudian berdiri dan dengan suara lantang ia meminta maaf kepada semua orang atas segala kesombongan di masa lalu. Ia bersumpah untuk menjadi orang yang lebih baik dan menggunakan kekayaan untuk membantu orang lain. Sejak hari itu, Abu Jahil menjadi orang yang berbeda. Ia menjual sisa kekayaannya dan menggunakannya untuk membangun sumur-sumur bagi masyarakat miskin di pinggir kota. Ia juga membangun sekolah dan mendanai pendidikan anak-anak yatim. Ia tidak lagi pamer. Ia lebih suka menggunakan pakaian sederhana dan bergaul dengan siapa saja, tanpa memandang status sosial. Ia sering terlihat duduk di samping Abu Nawas, tertawa dan bercerita di warung kopi yang sama, mengenang masa lalu yang penuh keangkuhan.